Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman trader semua. Kembali lagi kita di bulan yang baru, minggu yang baru, dan kali ini kita akan mengisi kembali seperti di hari-hari kemarin, ya, seperti di minggu yang lalu mengenai daily market. Nah, kita langsung aja di market ya, teman-teman. Jadi untuk di market, kalau teman-teman perhatikan ya, untuk di emas sendiri kemarin itu marketnya cukup naik, ya bukan cukup naik, ini lompat naik ya di akhirnya. Setelah kemarin kita sudah menyampaikan untuk waspada marketnya bisa naik di area atas dan akhirnya bisa terlaksana di hari Senin kemarin ya. Jadi dari harga kemarin itu di harga 1661 naik sampai di harga sekarang 1711 ya sekarang. Jadi kurang lebih kenaikan itu udah 50-an poin ya, dari harga 60 sampai harga yang sekarang. Nah, untuk ke depan seperti kayak gimana untuk di market gold? Sebelum itu mungkin saya bacakan beberapa tahanan-tahanan ya, karena hari ini saya nggak ada partner, saya sendiri. Jadi saya bacakan mungkin untuk di daily. Tahanan daily itu untuk area support 1, untuk area pembelian teman-teman bisa manfaatkan di area 1672. Area support kedua itu di harga 1645, area support 3 itu di harga 1603, dan yang support keempat di harga 1561. Dan untuk area tahanan atas teman-teman bisa manfaatkan di area 1714, dan area tahanan kedua untuk harian teman-teman bisa manfaatkan di area 1728, dan area tahanan ketiga itu di harga 1770, dan yang area tahanan harian paling terkuat untuk hari ini itu di harga 1812. Nah, jadi teman-teman udah bisa manfaatkan. Sekarang kalau kita lihat di market ini, di market emas ini saat ini mengarah ke area atas ya, mengarah ke area atas, ke area resisten. Jadi teman-teman bisa standby untuk patok di harga resisten 1 untuk harian 1714. Itu adalah area tahanan kita untuk yang hari ini, teman-teman bisa manfaatkan. Dan kalau teman-teman lihat juga dari area pivot ini, pivot harian itu belum disentuh ya sama market, dan berpotensi untuk market pada malam hari ini itu bisa menyentuh ke area-area pivot ya, terlebih dahulu di harga 1687 ya, dan untuk area pembelian ideal pembelian itu di harga support 1 1672. Nah, jadi teman-teman bisa manfaatkan di kisaran harga-harga range tersebut. Kemarin juga sempat banyak yang tanya ya, kalau misalkan market emas ini kok naik ya. Seperti yang kita sampaikan, pengaruh emas naik itu disebabkan karena melemahnya DXY. Ini kalau kita lihat ya, indeks dolar yang awalnya itu di bulan-bulan September kemarin, akhir-akhir bulan September itu sangat menguat, gila banget ya. Sampai di harga yang tertinggi di 114. Nah, itu. Nah, dan sekarang di cuma beberapa hari saja itu koreksinya cukup dalam ya. Kalau kita lihat dari untuk DXY sendiri yang mempengaruhi harga emas ini terkoreksi sampai 3 poin, dari harga 114 turun sampai 111. Dan ini merupakan area yang cukup membuat market dolar ini goyang ya. Tapi apakah akan berubah haluan dari uptrend menjadi downtrend, ini saya rasa belum. Karena kalau untuk kita lihat ada beberapa tahanan sebenarnya untuk di DXY ini, yang dimana kita lihat untuk area tahanan yang kuat itu di area ini ya, 108 107 itu merupakan tahanan yang kuat untuk arah tren ke depan untuk dolar ya. Jadi selama market itu di atas dari 107 108, maka ke depan market emas itu masih akan mengalami koreksi dan dolar ini masih akan menguat ya sampai ke atas. Nah, kita coba kembali ya untuk di market emas seperti biasa, karena kebanyakan yang trading di emas. Ini ada beberapa hal yang menarik yang mungkin teman-teman wajib perhatikan. Untuk market emas ini naiknya sampai kapan, teman-teman bisa perhatikan untuk saya pakai time frame yang cukup besar supaya kita bisa melihat untuk gelombang siklusnya ya, atau wave-nya dari market ini. Jadi kalau teman-teman perhatikan dari harga penurunan ya, dari harga penurunan ini, dari harga low ini di harga low selanjutnya. Nah,
Oke, dari harga low ini ke harga low yang selanjutnya, ini kurang lebih jaraknya ada sekitar rentangnya 48 hari ya. Dan dari harga tertinggi sampai harga terendah yang di sini itu kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 hari. Dan masa untuk market koreksi, jadi kita sebut ini adalah masa koreksi yang dimana harganya naik sekilas tapi nggak full, nggak sampai di area atas dan tidak merubah tren, ini kita sebut koreksi. Itu jangka waktunya dari harga low sampai di harga high di atas ini itu kurang lebih ada sekitar 20 sampai 30 hari. Dan begitu juga sama di harga low yang kemarin. Ya, kalau kita lihat harga low sampai di harga high untuk area koreksi, di area koreksi itu 20 hari juga ya, kurang lebih 20 sampai 22 hari. Nah, sekarang gimana nih? Ya, karena market sekarang udah masuk ke harga lowest ya, harga terendah. Dan kita lihat ini rentang harinya kurang lebih kita estimasi pergerakan harga emas itu 20 hari ke depan ini masih akan mengalami bias bullish, yang dimana artinya bias bullish ini nggak sampai marketnya anjlok ke bawah. Ya, dan kita bisa melihat untuk tahanan-tahanan di sini kita bisa lihat tahanan terjauh mungkin untuk di market emas itu potensinya di sini. Oke, jadi kalaupun harga emas ini terkoreksi turun ke bawah, teman-teman bisa antisipasi untuk area taking profit ataupun teman-teman yang ada sell, teman-teman bisa manfaatkan taking profit di area-area 1670 sampai 1660 ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk gambaran siklus di market emas. Dan juga kalau teman-teman perhatikan untuk jangka waktu dekat ini area tahanan untuk di market emas sendiri itu yang pertama tetap sama ya di area-area ini. Pertama karena kita lihat di sini ada engulfing ya, pola engulfing di sini di kisaran harga 1660 ya, 1 sampai 16665 ya, dan juga di area atas teman-teman bisa perhatikan ini ada engulfing juga di atas. Teman-teman bisa jadikan tahanan. Dan tadi juga ya sempat tadi pagi juga kita buatkan untuk tahanan, level tahanan di area ini ya. Cuman untuk kali ini itu tertembus. Besar potensi juga untuk market ini bisa up dulu ke atas, kemudian marketnya kejar lagi ke area-area up bottom ya, di area-area bawah nih. Nah, tapi kalau misalkan marketnya ternyata respon yang di sini, maka kemungkinan besar untuk tahanan di bawah itu di area ini, dan kemudian marketnya masih bisa kembali melanjutkan kenaikan sampai tanggal 18 Oktober sampai 18 sampai 19 Oktober. Kurang lebih seperti itu. Ya. Dan penting juga untuk teman-teman perhatikan sampai di minggu ini ya, selama marketnya itu bergerak masih di area ini, maka ini masih masuk dalam area bearish zone. Ya. Ini merupakan area bearish zone yang dimana ketika marketnya tertahan di area-area ini, ya seperti misalkan tahanannya di sini, ya atau mungkin tahanannya di sini. Nah ini potensinya masih akan ke depan market emas masih bisa terkoreksi. Ya, jadi teman-teman hati-hati. Apakah bisa buy jangka panjang sekarang? Saya rasa jawabannya belum saatnya. Ya, kalaupun teman-teman ingin membeli jangka panjang, teman-teman harus memastikan dulu market emas itu bisa terkoreksi naik di atas dari harga 1805 ya. Kalau misalkan market belum bisa breakout sampai di area atas, maka potensi untuk market emas masih cenderung untuk mengalami penurunan. Oke. Oke, terakhir untuk di XAUUSD sendiri kita gabungkan lagi combine dengan Fibonacci, dan Fibonacci sekarang sudah masuk ke area-area pembalikan atau area reversal, yang dimana area reversal ini itu berpotensi untuk pembalikan itu di area ini ya. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, area ini di area 1688 sampai di harga 1734 ini merupakan area koreksi. Dan kita masih menunggu untuk price action yang dimana kalau ini terkonek ya di market, maka potensi untuk di market bisa kembali turun. Nah itu. Oke, saya rasa untuk XAUUSD jelas ya. Jadi tahanan-tahanan kalau untuk teman-teman ingin transaksi di XAUUSD untuk di menjelang market Amerika, opsinya karena market ini sudah cukup tinggi ya, sudah cukup tinggi untuk koreksi naik, kita bisa manfaatkan potensi sell, short selling dengan area penjualan di area ini ya. Ntar saya coba buat short selling di harga 17010 ya, teman-teman bisa 710
SL-nya kisaran 10 poin ya. Oke, SL-nya sekitar 10 poin, 1720. Taking profit pertama teman-teman bisa pakai 1:1 atau 10 poin ya. Di area 16 berapa nih? 1700 ya. Jadi untuk area sell di harga 1710, SL 1720, dan taking profit pertama di area 1700, dan area taking profit kedua teman-teman bisa manfaatkan 1:2 untuk rasionya di kisaran berapa nih? 1690 ya, dan masih bisa kemungkinan juga untuk market malam ini bisa mengejar sampai di 1:3 atau 30 poin untuk koreksi di area 1680 ya. Jadi untuk area-area di market emas ya seperti ini. Adapun kalau misalkan marketnya tembus ya, break high lagi, teman-teman bisa pasang untuk opsi kedua area sell di area-area ini ya, 1631 untuk area sell. Dan kalau untuk area sell di area 1731 teman-teman bisa manfaatkan kurang lebih areanya 50 poin sampai ke area bawah, dan SL-nya kisaran 10 poin ya, 1741 ya untuk area SL, dan taking profit sampai di harga 1679 ya untuk area sell besar. Nah, ini kurang lebih gambaran untuk di market emas. Dan untuk di market-market forex lainnya seperti di GBP, teman-teman bisa perhatikan juga untuk GBP sendiri ini untuk menjelang market Amerika, teman-teman bisa selling juga karena ini sudah ada konfirmasi penjualan. Jadi kalau kita ambil sell di GBP USD, teman-teman bisa estimasi untuk area stop loss ya, kurang lebih di sini ya untuk area stop loss, dan area taking profit 1:2, bagusnya juga untuk di GBP. Dan untuk di euro sendiri ini belum ada signal karena masih continuous, kemungkinan besar untuk euro ini masih mengejar ke area-area atas ya di harga 104. Nah ini. Jadi kalau untuk euro sendiri mungkin teman-teman bisa tunggu turun dulu sedikit baru kemudian teman-teman bisa buy di euro. Nah, itu kurang lebih seperti itu penyampaian yang saya sampaikan untuk teman-teman semua bisa mengantisipasi di market, khususnya untuk di market Amerika malam nanti ya, karena memang untuk di market Amerika fluktuasinya cukup kencang ya, dan opsi untuk kita pertimbangkan untuk di market emas sendiri adalah untuk opsi sell jangka pendek. Itu aja mungkin saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak untuk mengikuti di webinar di Daily Market. Sampai ketemu di hari 2 hari berikutnya di hari Kamis seperti biasa untuk di Daily Market. Ya, sampai ketemu di minggu depan.